Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan tadi dengan nomor MM22081700162. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Langsung saja ke soal. Nah, pertama kita akan menggunakan query select untuk menampilkan data dalam keadaan turun. Nah, untuk pertama kita menggunakannya pada tabel karyawan, yaitu select bintang from karyawan, order by nama ASC. Nah, query select bintang from karyawan akan menampilkan seluruh data daripada tabel karyawan. Order by nama ASC akan menampilkan data yang diurutkan berdasarkan nama daripada A sampai dengan Z. Nah, untuk tabel karyawan begitu juga, select bintang from bagian order by nama bagian ASC. Di sini datanya akan ditampilkan berdasarkan nama bagian yang diurutkan dari A sampai dengan Z. Untuk tabel menu begitu juga, select bintang from menu, order by nama menu ASC. Nah, di sini akan disebutkan seluruh data yang diurutkan berdasarkan nama menu daripada A sampai dengan Z. Nah, nomor 2 yaitu kita akan menggunakan fungsi agregat dalam query select. Nah, fungsi pertama yang kita gunakan adalah fungsi max. Nah, fungsi max ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom. Nah, di sini kita menggunakan fungsi max pada kolom harga, yaitu select max harga as nama harga from menu. Nah, select max harga ini akan mencari harga maksimal dari kolom menu. Nah, untuk as ini adalah untuk memberikan nama alias, yaitu max harga. Di sini akan maka hasil kembaliannya adalah max harga 18.000. Nah, yang kedua itu min, yaitu kebalikan dari max. Min yaitu dia akan memberikan nilai terkecil dari suatu kolom. Nah, di sini kita menggunakan select min harga as min harga from menu. Nah, select min harga ini akan mencari suatu nilai minimal daripada suatu kolom. As min harga itu sebagai nama alias untuk kembalian. From menu itu tabel yang akan kita cari. Di sini kembalian adalah 10.000, yaitu nilai terkecilnya. Nah, yang ketiga itu average. Cara menggunakannya seperti hampir sama seperti tadi, yaitu select average harga as rata-rata from menu. Nah, di sini akan keluar rata-rata daripada harga pada kolom menu, pada kolom harga daripada tabel menu. Nah, di sini yaitu 13.700. Nah, yang keempat yaitu sum. Sum yaitu akan menjumlahkan isi kolom daripada suatu tabel. Di sini kita menggunakan select sum untuk harga as total harga from menu. Nah, kembalinya yaitu total harga karena kita menggunakan nama alias, dan total harganya yaitu 137.000. Nah, yang terakhir yaitu count. Count digunakan untuk menghitung jumlah baris daripada suatu tabel. Di sini kita menggunakan untuk menghitung dalam jumlah baris pada tabel pesanan, yaitu select count bintang from pesanan. Nah, hasilnya yaitu count 10, yang berarti tabel pesanan memiliki 10 baris. Nah, nomor 3 yaitu kita akan menggunakan fungsi agregat dan group untuk select data. Nah, di sini fungsi agregat digunakan untuk melakukan operasi agresi pada data yang berkelompok berdasarkan nilai tertentu pada suatu kolom. Nah, di sini kita menggunakan 3 fungsi agregat, yaitu sum untuk total, average untuk rata-rata, dan jumlah, dan count untuk jumlah. Nah, di sini kita dengan cara select nama menu. Setelah itu kita menggunakan agregasi, yaitu sum as rata-rata untuk kolom rata-rata. Setelah itu average harga untuk kolom harga as rata-rata, dan count untuk jumlah. Nah, from menu, setelah itu order by nama menu yang akan diurutkan berdasarkan nama menu. Nah, nilai kembalinya seperti ini.
Nah, yang nomor 4 yaitu inner join. Inner join adalah menggabungkan dua tabel dan hasil kembaliannya adalah kedua data yang dimiliki oleh kedua tabel tersebut. Di sini kita menggabungkan tabel karyawan bagian dan bagian dengan cara select KB ID karyawan yaitu dan KB ID bagian, P nama bagian, from karyawan bagian, KB kita inisiasi sebagai KB. Setelah itu inner join bagian kita inisiasi sebagai B, on KB yaitu yang kata kunci yang sama yaitu ID bagian, dan B di kolom B itu ID bagian. Nah, hasilnya sebagai ini, ID karyawan, ID bagian, dan nama bagian. Nah, inner join ini hanya akan menampilkan kolom daripada ID karyawan, ID bagian, dan nama bagian saja. Nah, cross join ini digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan kombinasi antara dua tabel yang digabungkan. Nah, di atas akan menghasilkan daftar semua menu yang ada dalam tabel menu dikalikan dengan semua bagian yang ada dalam tabel karyawan bagian. Hasilnya akan menghasilkan kolom yang sangat banyak. Maka untuk menggunakan cross join ini harus sedikit hati-hati pada kolom yang memiliki banyak data. Nah, yang terakhir itu left join dan right join. Nah, yang pertama itu left join. Left join ini digunakan untuk menggabungkan data dari kedua tabel. Nah, di sini kita menggunakan untuk menggabungkan dua tabel yaitu tabel karyawan dan tabel karyawan bagian berdasarkan kolom daripada ID karyawan. Itu dengan cara select ID karyawan, nama, tanggal lahir, from karyawan kita inisiasikan sebagai K, dan left join karyawan bagian kita inisiasikan sebagai B. On B yaitu key-nya di sini ID karyawan dan sama dengan B key-nya ID karyawan. Nah, di sini akan memberikan nilai itu semua baris dari tabel karyawan akan ditampilkan dalam hasil termasuk jika tidak memiliki pasangan dari dalam tabel bagian. Nah, dan yang terakhir yaitu right join. Nah, right join ini kebalikan dari left join. Dia akan mengambil kabel yang sebelah kanan. Kita right join kita akan menampilkan semua data di tabel menu termasuk data tidak terdapat pada tabel pesanan. Nah, yaitu dengan cara select M ID menu, M menu, M nama menu, harga from menu yang kita inisiasikan sebagai M. Right join pesanan P yang akan kita pesanan dari tabel pesanan yang akan kita inisiasikan sebagai P. On key-nya kita menggunakan key sini kode menu sama dengan P kode menu. Nah, di sini akan memberikan nilai yaitu memberikan 3 kolom yaitu kode menu, nama menu, dan harga. Nah, right join di sini dia akan memberikan data pada tabel pesanan jika data pada tabel pesanan tidak terdapat pada tabel menu, maka data tersebut akan diabaikan pada hasil akhir query. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.